Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran kelima mengenai sholat kewajibanku. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 3 sekolah dasar. Sebelum masuki materi, terlebih dahulu kita melihat peta konsep mengenai sholat kewajibanku. Yang pertama akan kita bahas yaitu inti ibadah sholat, yang kedua yaitu hikmah sholat, dan yang ketiga yaitu praktek sholat. Materi yang pertama yaitu mengenai inti ibadah sholat. Sholat secara bahasa berarti doa. Sholat disebut doa karena di dalam sholat berisi puji-pujian, gerakan, dan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Sholat merupakan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Selanjutnya, syarat-syarat sholat. Syarat sholat dibagi menjadi dua, syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat meliputi beragama Islam, baligh, berakal, tidak tidur, dan sampai dakwah. Sedangkan syarat sah sholat meliputi suci badan, pakaian, tempat salat dari najis, suci dari hadas kecil dan hadas besar, menutup aurat, menghadap kiblat, sudah masuk waktu sholat, dan melakukan sesuai dengan rukunnya. Selanjutnya yaitu mengenai rukun sholat. Rukun sholat ada 13, di antaranya yaitu niat, kedua berdiri tegak bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, keempat membaca Al-Fatihah, kelima rukuk disertai tumakninah, keenam i'tidal disertai tumakninah, ketujuh sujud 2 kali dengan tumakninah, kedelapan duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, 9 duduk tasyahud akhir, 10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca sholawat atas Nabi pada tasyahud akhir, 12 membaca salam yang pertama, dan yang terakhir yaitu tertib atau berurutan. Yang selanjutnya yaitu sunnah sholat. Sunnah sholat adalah hal-hal yang jika dikerjakan akan mendapat pahala, namun jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Sunnah sholat diantaranya sebagai berikut. Terdapat 2 sunnah. Yang pertama sunnah bacaan, dan yang kedua sunnah gerakan. Sunnah bacaan yaitu doa iftitah, bacaan amin setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca doa setiap rukun sholat, membaca takbir setiap berpindah gerakan, doa kunut saat sholat subuh, membaca tasyahud awal,
dan mengucapkan salam kedua. Dan yang termasuk sunnah gerakan yaitu mengangkat tangan saat takbiratul ihram, bersedekap saat berdiri, meluruskan punggung saat ruku, melihat ke tempat sujud, dan menoleh ke kiri saat salam. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Berhadas kecil atau besar, terkena najis, berkata-kata dengan sengaja, makan dan minum dengan sengaja di waktu sholat, bergerak-gerak dengan gerakan di luar sholat, tertawa terbahak-bahak, terbuka aurat, dan murtad. Ada beberapa hikmah dari kita menjalankan sholat, yaitu diantaranya selalu mengingat Allah, sarana lebih mendekatkan diri kepada Allah, melatih disiplin waktu, hidup bersih, hidup tertib dan teratur, bersikap rendah hati, hidup damai, hati tenang dan tentram, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Dan yang terakhir yaitu menjaga diri dari perbuatan dosa. Materi yang terakhir yaitu praktek sholat. Anak sholih dan solehah tentunya tertib dalam mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat sesuai dengan kaidahnya. Perhatikan gerakan sholat berikut ini. Pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Kedua, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Ketiga, bersedekap dengan meletakkan tangan di antara pusar dan dada, di mana posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat pendek. Keempat, ruku setelah membaca Allahu Akbar. Kemudian membaca doa Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian kelima, i'tidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Keenam, sujud setelah membaca Allahu Akbar dan membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Ketujuh, duduk di antara 2 sujud setelah membaca Allahu Akbar. Kemudian membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kedelapan, duduk tasyahud awal setelah membaca Allahu Akbar. Kemudian membaca doa tahiyatul awal. 9. Duduk tasyahud akhir setelah membaca Allahu Akbar. Kemudian membaca doa tahiyatul akhir. Yang terakhir yaitu salam. Salam pertama menoleh ke kanan dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah, kemudian menoleh ke kiri. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.